Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber Loko di channel Ian Blue 78, tempatnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 2020 ini. Dan gara-gara teman-teman para YouTuber itu memposting sebuah video tentang Ratu Joda dari milik Haji Hakiki dari tim Jetmatic dikurbankan kemarin itu. Nah, ini malah sasaran bertanya kepada saya, banyak sekali yang bertanya di komen channel YouTube. Siapa itu? Anom Yudi, terus ada di Facebook nanya juga kepada saya. Kemudian ada yang telepon, kemudian ada yang WA, belum lagi yang inbox. Pertanyaannya adalah, kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa? Saya kan nggak memposting, tidak ngeliput. Kenapa sasaran nanyanya ke saya? Rata-rata pertanyaan begini, Mas Ian, kenapa Ratu Joda kok dikurbankan? Loh, kok nanya ke saya bilang begitu. Tapi oke lah, karena sudah banyak teman-teman yang nanya, ada yang request untuk buatin video. Mereka kepo, pengen tahu seperti apa dan mengapa. Nah, sekedar informasi teman-teman, sebenarnya kalau berbicara masalah Ratu Joda yang dikurbankan kemarin itu tanggal 31 ya, itu belum ada apa-apanya Mas Bro, belum ada apa-apanya. Mungkin masih banyak beberapa teman yang belum tahu ya, bahwa Jetmatic yang asli itu masih zamannya almarhum Abah Sahid, orang tua dari Haji Hakiki. Itu dulu disembelih, dikurbankan. Bener. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apakah betul, kalau saya yang bicara mungkin teman-teman mungkin ada yang percaya atau enggak. Nanti di akhir video akan saya taruh di situ video linknya, nanti teman-teman di situ. Waktu itu saya pernah ngobrol dengan Haji Hakiki, waktu itu habis Piala Presiden hari Minggu, kemudian hari Selasa saya grebek beliau. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau dan beliau mengatakan bahwa Jetmatic yang asli itu disembelih dan oleh Abah Said, almarhum Abah Said, diberikan kepada para fakir miskin daging-dagingnya. Nah, kalau Ratu Joda nggak ada apa-apanya nih Ratu Joda. Tapi apapun itu, kembali lagi membicarakan tentang Ratu Joda, kenapa disembelih? Ya nggak ada apa-apa sebenarnya, cuman ini berbicara masalah keikhlasan dari keluarga besar Jetmatic, terutama Haji Hakiki. Ternyata setelah saya konfirmasi, saya tanyakan, ternyata itu sudah 6 bulan sebelumnya sudah direncanakan, memang sudah diniatkan lah, kurang lebih seperti itu, sudah diniatkan akan dijadikan sapi kurban, walaupun dengan harga 300 juta. Nah, ini informasinya bahwa Ratu Joda itu transfernya atau transaksinya itu sebesar 300 juta. Nah, mengambil dari ini ya, menyimpulkan dulu Abah Sahid mengorbankan Jetmatic yang asli, kemudian sekarang Haji Kiki mengorbankan Ratu Joda, mengambil hikmahnya adalah ini masalah keikhlasan, bro. Kita ambil pembelajaran aja dari sini. Ya, pembelajaran adalah keikhlasan itu luar biasa. Ya, dengan harga 300 juta, sapi karapan, belinya pun nggak sembarangan, harus dikorbankan. Ya, ini masalah keikhlasan. Nah, kalau udah keikhlasan, kadang-kadang kita antara si A dan si B ini sudah kadang-kadang di luar nalar. Banyak pertanyaan, waduh, eman ya, sayang ya, sapi harga 300 juta dikurbankan. Nah, kan ini kalau masalah keikhlasan, no comment. Kadang-kadang kita nggak nalar kita nggak mampu kadang-kadang. Tapi kalau orang yang ngerti, oke lah. Kalau saya sih ngerti. Nah, ini video ini saya buat karena terlalu banyak request kepada saya.
Ya malah kemarin itu ada yang request di channelnya Anom Yudi. Seharusnya yang punya channel nih yang tanggung jawab, bukan saya ya. Tanggung jawab seharusnya. Tapi nggak apa-apa lah, saya wakili lah buat kalian. Oke, nanti oke, itu aja teman-teman. Supaya moga-moga video saya ini bisa menjawab kekepuan teman-teman. Jadi intinya adalah Ratu Joda itu ya kalau untuk saya sih ya keikhlasan lah. Tapi sebelumnya Haji Said pernah, yaitu malah jet matic yang asli. Jet matic yang asli loh bro, diikhlaskan dua-duanya, disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa, anak yatim piatu. Informasinya begitu seperti yang disampaikan oleh Haji Hakiki waktu itu saya wawancara beliau. Nah, sekali lagi buat yang pengen tahu videonya seperti apa, nanti di akhir video saya taruh linknya, teman-teman tinggal klik aja, nanti akan menuju ke video obrolan saya waktu itu tahun 2019 hari Selasa setelah Piala Presiden hari Minggu. Hari Minggu ya, hari Selasanya baru saya bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Haji Kiki di kandang jet matic Sampang Ketapang. Well, itu aja informasi tentang kenapa Ratu Joda disembelih dengan harga 300 juta oleh Haji Kiki diikhlaskan. Itu aja deh, nggak usah panjang-panjang videonya. Thank you very much for watching my channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman itu menganggap channel Ian Blue 78 ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, silahkan jika ikhlas. Nah, kembali, saya kan sering tuh ngomong ikhlas jika ikhlas, silahkan pencet tombol like, share, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tombol loncengnya. Supaya kenapa? Jika tidak memencet tombol loncengnya, bisa jadi teman-teman akan ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel Ian Blue 78 dari YouTuber low cost. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.